Jangan menjadi sebuah halangan untuk berkreasi di dalam kegiatan amatir radio. Berkegiatan amatir radio tidak lepas dari yang namanya alat ukur. Lalu, apakah penting kita mempunyai alat ukur dan wajib mempunyai alat ukur? Tentunya jawabannya adalah pasti penting dan perlu. Dengan alat ukur, kita akan bisa mengukur nilai-nilai komponen yang kita butuhkan. Kemudian kita bisa melacak sebuah kesalahan dari sebuah proyek elektronika yang kita buat. Atau ketika kita sedang merepair sebuah radio komunikasi, di situ kita membutuhkan sebuah alat ukur atau berbagai alat ukur seperti itu. Nah, alat ukur yang pertama yang saya sarankan buat teman-teman yang berminat untuk mendalami kegiatan amatir radio adalah multitester. Ini sekilas pernah saya bahas di video-video yang lalu bahwa betapa pentingnya sebuah alat ukur yang namanya multitester ya, seperti ini. Ini adalah multitester yang analog, yang pakai jarum. Dan yang ini adalah sama juga, ini adalah sebuah multitester, namun ini adalah yang digital. Jadi kalau yang digital ini, kita akan langsung bisa melihat nilai yang diukur dalam bentuk angka. Seperti misalkan berapa ohm sebuah resistor yang kita tes, atau berapa volt tegangan yang kita ukur di sini, kemudian berapa miliampere yang kita cek dengan menggunakan multi ini. Jadi ini sangat penting. Lalu kalau saya tidak mempunyai alat ukur ini, apakah saya tidak bisa melakukan kegiatan amatir radio? Tentunya bisa. Bisa teman-teman. Tetapi akhirnya Anda harus meraba-raba. Menurut saya sih dengan invest harga yang di bawah 100.000, Anda sudah bisa mempunyai sebuah multitester yang akan membantu kegiatan dalam berhobi amatir radio. Seperti itu. Jadi, investkanlah sebuah alat ukur yang pertama, yaitu multitester. Kemudian, alat ukur berikutnya yang menurut saya penting ketika Anda akan bereksperimen sebuah transceiver, Anda harus mengukur daya atau output sebuah pemancar Anda, berapa watt, berapa miliwatt, berapa kilowatt. Kemudian juga Anda bisa mengukur apakah sistem antena saya sudah benar dengan menilai atau melihat dari nilai SWR, standing wave ratio. Disitulah kita membutuhkan sebuah alat ukur yang bernama power and SWR meter. Nah, seperti ini salah satu contoh power and SWR meter. Begitu ya. Dengan menggunakan alat ini, kita bisa mengetahui berapa daya yang dihasilkan oleh sebuah pemancar yang kita rakit. Misalkan kita merakit sebuah pemancar dengan final misalkan C1971, di mana mungkin kalau kita ukur di datasheet bisa keluar 5 watt, tapi ternyata kok ketika kita ukur hanya keluar katakanlah hanya setengah watt. Tentunya kita bisa melacak dong, gitu kan. Kenapa hanya keluar itu? Yang seharusnya bisa 5 watt atau mungkin 4,5. Seperti itu teman-teman. Berikutnya yang saya rekomendasikan buat Anda tentunya adalah sebuah dummy load beban tiruan. Ini bisa menggantikan sebuah antena ketika kita akan mengukur power sebuah pemancar. Dan kita juga bisa mengukur kebutuhan sebuah kabel umpamanya, apakah kabel koaksial 50 ohm itu sudah sesuai atau tidak. Kita bisa menggunakan perpaduan antara dummy load dengan power meter. Seperti itu ya. Tetapi tentunya alat ukur ini teman-teman ya, yang untuk mengukur SWR meter sekarang sih sudah jauh banyak inovasi alat ukur, sehingga kita bisa menggunakan seperti analyzer. Ya, jadi dengan menggunakan analyzer ini Anda bisa mengukur berbagai macam hal yang dibutuhkan dalam kegiatan amatir radio. Ya, tetapi ketika Anda membutuhkan untuk mengukur berapa watt sebuah pemancar, tetap memerlukan power meter dan beban tiruan. Walaupun juga Anda bisa menggunakan antena, tetapi kan
harus merakit dulu antena yang bagus dan lain sebagainya. Jadi menurut saya sih dengan menggunakan beban tiruan ini penting sekali. Analyzer, ini analyzer jadul ya, Mini 60S. Sekali lagi dengan analyzer ini kita bisa melihat kondisi antena kita, kondisi kabel, sehingga kita bisa melacak kesalahan-kesalahan atau kita bisa memasang sebuah antena yang baik dan benar. Banyak analyzer yang berada di pasaran, Anda tidak harus menggunakan ini. Ya, ini saya dapatkan ketika dulu masih belum ada Nano VNE. Jadi mungkin kalau sudah ada Nano VNE, saya akan pilih Nano VNE gitu ya. Tetapi karena dulu belum ada, sehingga akhirnya saya memilih Mini 60S. Bebas, Anda akan pilih yang mana, tetapi kalau ada analyzer itu akan lebih memudahkan. Walaupun itu bisa diganti dengan power and SWR meter. Kemudian LCR meter, teman-teman. Nah, kalau multitester tadi yang ini ya, atau yang analog ini, dia tidak bisa mengukur sebuah nilai induktor, kemudian tidak bisa mengukur nilai sebuah kapasitor yang nilainya kecil, berapa pikofarad, dan lain sebagainya. Kita membutuhkan sebuah alat ukur lainnya, yaitu LC meter. Dengan LC meter, kita akan bisa melihat berapa induktor yang kita rakit, apakah sudah benar nilainya atau belum. Ya, jadi ini penting sekali LCR meter buat saya, tapi bagi Anda yang mungkin tidak membutuhkan perakitan induktor pun, ya mungkin tidak apa-apa sih tidak punya. Seperti itu. Berikutnya misalkan ada ampere meter. Ini ampere meter yang mempunyai nilai cukup lumayan besar. Terserah nanti Anda boleh atau tidak untuk memakai seperti ini, ya. Jadi kesimpulannya, teman-teman, alat ukur yang paling penting adalah multitester. Anda siapkan power and SWR meter. Dengan dua alat ukur ini, sebenarnya Anda sudah cukup bisa membantu kegiatan dalam beramatir radio. Sampai ketemu lagi. Mudah-mudahan alat ukur yang harus Anda siapkan tidak harus membebankan atau tidak harus menyulitkan bagi Anda. Ingat, amatir radio itu adalah kreatif, ya. Anda tidak harus membeli seperti ini. Anda bisa merakitnya power meter, bahkan Anda juga bisa merakit sebuah SWR meter. Gitu. Jadi jangan menjadi sebuah halangan untuk berkreasi di dalam kegiatan amatir radio. Sampai ketemu lagi, saya Yon, sampai jumpa.